Ya, kita pasti ingin ya menjalani hidup sesuai dengan yang kita harapkan, semuanya lancar, semuanya indah. Tapi faktanya hidup ini nggak selalu seperti yang kita harapkan. Kadang bisa lebih dari yang kita harapkan, bisa seperti yang kita harapkan, bahkan kadang jauh dari yang kita harapkan. Kita ingin sehat tapi sakit, kita ingin lancar tapi kecelakaan. Yap guys, welcome to Strike Spark. Kali ini aku Yos mau sharing tentang bersyukur dalam segala keadaan guys. Hari ini aku mau sharing dulu karena ada hal yang aku pikir sangat baik ya bersyukur itu, tetapi disclaimer dulu aku mau cerita tentang apa yang aku alami kemarin guys. Semalam aku pulang kerja, aku kecelakaan guys, dan membuat aku menjadi sakit tangan kiriku, kaki kiriku, dan juga motorku rusak parah depannya guys, ringsek, semuanya rusak, semuanya hancur. Dan jadi gini logisnya, aku waktu mau pulang, aku pulang kerja di tempat itu tuh ada pintu masuk tol. Nah di bawah itu biasanya kalau ada truk berhenti itu sebelum flyover, karena ada sisi jalan, dan juga setelah lampu lalu lintas setelah Bang Jo, karena situ ada tempat makan. Jadi truk itu berhenti kurang lebih hanya 10-15 meter sebelum lampu lalu lintas, sebelum Bang Jo, dan tepat di bawah flyover. Dan di situ nggak ada penerangan lampu sama sekali. Ditawarnya lagi, truk itu juga nggak ngasih lampu sense nyala di belakang, sehingga sama sekali gelap guys. Dari situ biasanya kalau aku buat situ, aku ke kanan dulu baru masuk flyover ke kiri. Pas setelah keluar dari Bang Jo ke kanan lagi karena menghindari truk di situ guys. Tetapi di saat itu nggak ada truk yang sudah berhenti. Aku dengan kecepatan yang cuma pelan ya, 40 km nabrak itu, nggak lama langsung kabur, dan truknya itu langsung nabrak pembatas rambu gitu kan ketika sebelum masuk tol. Lalu sampai hari ini semuanya ya chaos gitu kan, motorku rusak, hancur gitu kan. Secara fisik aku juga sakit, dan aku mau nggak mau harus istirahat dari tempat kerja yang dimana aku baru bekerja kurang lebih 2 mingguan casual plus staff gitu kan. Tapi hanya bisa bersyukur ketika semua bisa aku alami guys, karena semua di luar prediksi aku guys. Dari ini aku mau sharing ya bagaimana kita bisa bersyukur dan apa sih faedah dari bersyukur itu guys, yang aku alami saat ini guys. Yang pertama, bagaimana kita bersyukur guys. Yang pertama, ubah perspektif kita. Yang aku alami guys ya, oke, aku sakit, jadi kakiku, tanganku sangat terpengaruh sekali dengan ini semua. Tapi aku berubah bahwa bagaimana meskipun aku sakit, aku tetap bisa berkarya, tetap bisa melangkah, tetap bisa berbuat sesuatu. Tetapi juga sembari berpikir apa yang aku alami ini. Karena apa? Karena kalau kita mengubah perspektif kita, meskipun kita sakit, kita masih berpikir bagaimana besoknya kita mau melangkah gitu kan. Kalau kita tidak mengubah ya dia akan sedih, akan merasa Tuhan nggak adil, kondisi nggak mendukung, banyak orang yang jahat ya sama. Tapi kalau kita mengubah semua itu, ya udahlah, Tuhan izinkan ini, pasti ada sesuatu yang baik. Kalaupun ada, aku juga bersyukur maaf juga banyak orang yang menolak aku ya kan. Jadi ubah perspektifku dari hal yang seperti itu menjadi hal yang lebih baik guys. Yang pertama, ubah perspektif kita dari negatif ke positif. Kenapa? Karena gini, bersyukur bersungut-sungut itu juga semua adalah pilihan kita. Tetapi bedanya, kalau kita bisa bersyukur, semua akan lebih baik, lebih positif, lebih baik, dan lebih ringan kita jalani. Kalau kita mengeluh, bersungut-sungut, mencaci ya kan, semua nggak bakal keadaan. Karena bersyukur ataupun mengeluh nggak keadaan, tapi kita menjalaninya akan lebih ringan atau berat. Kalau kita bersyukur jelas lebih ringan, tapi kalau kita mengeluh akan lebih berat guys ya. Itu makanya kita ubah perspektif kita untuk bisa bersyukur, untuk mengambil bersyukur. Yang kedua guys, fokus pada controllable situation. Ingat, dalam hidup ini cuma ada 2 situasi. Yang pertama controllable situation, yang kedua uncontrollable situation. Seperti semalam ketika kecelakaan, truknya pergi dan nggak ada tanggung jawab. Dan kalau aku ngurus ke polisi akan lebih parah, karena harus ini harus itu, sehingga biaya ini biaya itu akan lebih rumit dan membuat semuanya akan lebih berantakan. Karena aku harus membiayai motor, dan bersyukur fisik tadi juga ke rumah sakit dan nggak parah gitu kan, meskipun sakit juga. Nah kalau ke polisi akan lebih berantakan. Makanya fokus pada controllable situation, karena ketika ternyata pergi nggak mau tanggung jawab dan nggak mau, ya udah sekarang fokus bagaimana apa saya kendalikan. Misalnya tadi ketika aku mau makan, tangan kiriku nggak bisa aku pakai dengan maksimal, ya udah aku gigit aja gitu kan untuk membuka makanan tadi. Ya udah, karena apa? Karena fokus pada hal yang bisa aku kerjain aja. Ya nggak bisa kerjain, ya udah itu semua di luar tanggung jawab aku. Apakah akan sopir itu akan datang ke rumah lalu ngasih tanggung jawab? Ya udah, itu urusan aku, itu bukan hakku, bukan
apa hal yang bisa aku kendalikan, tetapi bagaimana aku bisa tetap melangkah, tetap bisa maju, membuka hari yang baru, itu adalah mutlak fokus dan juga controllable yang bisa aku lakukan, guys. Yang ketiga, guys, cara kita bersyukur adalah ya berpikir tentang masa depan. Ingat, guys, ya, kita tuh hidup hari ini agar untuk masa depan lebih baik. Semua hal yang terjadi kemarin adalah sebuah sejarah yang pantas kita pelajari. Semua hal itu baik, meskipun kenyataannya pahit ketika kita alami saat itu, tapi kalau kita mau belajar dari masa lalu, dari sejarah, akan membuat kita lebih baik hari ini. Dan tentunya hari ini kita persiapkan untuk masa depan lebih baik, guys. Jadi itu cara kita bisa bersyukur. Pertama, ya, ubah perspektif dari yang negatif menjadi positif, dari yang mengeluh menjadi bersyukur, menjadi dari hal yang mencaci menjadi penuh rasa syukur yang baik. Yang kedua, fokus pada controllable situation. Yang ketiga, ya, berpikir tentang masa depan, bahwa kita tuh hidup bukan hanya hari ini saja, masih ada hari esok, lusa, tulak, tupin, minggu depan, bulan depan, tahun depan, entah kapan Tuhan memberikan kesempatan hidup, guys, ya. Itu, guys. Lalu apa sih pada kita bersyukur, guys? Yang pertama, meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita, guys. Ya, aku mau jujur ya, guys, ya. Faktanya mental, fisik itu relate, ya kan? Dan itu memang ada. Itu bukan sebuah omong kosong ataupun sebuah hal yang mengada-ngada. Itu memang ada. Fisik, mental itu memang ada. Dan semalam, guys, ketika aku sampai rumah, ketika sampai ini pun ya belum kelar semua karena motor masih di tempat penitipan di rest area. Aku tim di sana semalam ketika ada temanku yang datang menjemput aku. Lalu juga sampai hari ini juga masih belum tahu mau bagaimana besok motornya, apakah bisa diperbaiki atau enggak, aku tidak ngerti. Tetapi sekali lagi, fokus pada kesehatan fisik dan mental itu, bersyukur akan membuat kesehatan fisik kita dan kesehatan mental kita jauh lebih baik, guys. Buktinya semalam ketika sampai rumah, aku bisa tidur lebih tenang, guys. Sampai aku bangun tadi pun juga di depan ibu aku ketika tanya kabar sama aku, guys, ya. Yang pertama, guys. Yang kedua, guys, membuat kita lebih resilient, membuat kita lebih bisa bangkit dan kuat dan tahan banting menghadapi hidup ini. Ingat, hidup ini keras, hidup ini berat, banyak hal yang nggak kita inginkan bisa kita alami. Makanya kalau kita nggak punya resilient dalam hidup kita akan menjadi pribadi yang ya akan mudah kalah. Padahal hidup ini perjuangan, hidup ini keras, nggak segampang itu. Yang ketiga, guys, manfaat kita bersyukur adalah ya, membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Ingat, guys, ya, usia kita, kekayaan kita, status kita, tingkat pendidikan kita tidak pernah menjamin kita dewasa atau enggak. Tetapi dewasa adalah sebuah perubahan karakter dari setiap pembelajaran hidup yang pernah kita alami. Kita terkena apa, kita bisa mengambil apa. Misalnya kita kecelakaan, seperti aku semalam kecelakaan, membuat aku bisa lebih dewasa. Bagaimana kita menghargai orang lain. Artinya kalau kita punya mobil, motor, jangan taruh di punggung jalan, tetapi di pinggir jalan. Agar apa? Agar tidak mengganggu keselamatan orang lain, gitu kan. Karena kalau kita hidup seenaknya, ya egois, ya orang yang jadi masalah, gitu kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, guys, ya, membuat kita mengerti arti dicintai dan dipedulikan orang. Seperti semalam ketika aku kecelakaan, banyak masyarakat datang ke aku, lalu juga aku juga diantar ke tempat tolnya untuk laporan, ya kan. Kalau ada truk yang masuk ke tol dengan tidak bertanggung jawab karena menaruh truknya di punggung jalan, tidak ikuti lalu lintas dan tidak menyalakan lampu di belakangnya, guys. Lalu ada juga temanku yang tadi yang semalam mau tidur, gitu kan. Ketika aku telepon, dia langsung datang ke tempat aku, menjenguk aku. Bahkan dia juga menitipkan motor ke rest area, ya, memperjuangkan motorku agar tetap dititipkan karena nggak mungkin bisa dibawa pulang dari tempat kejadian sampai rumah dengan jarak 20 km. Lalu juga ada pendeta aku yang tadi datang ke rumah lalu membawa aku ke rumah sakit. Ya udah, aku diobati, gitu. Itu artinya apa? Artinya kita merasakan dicintai, bahwa kita nggak sendiri, akan ada orang yang baik yang peduli sama kita. Dan itu juga kita belajar bahwa kelak ketika kita bisa nolong orang, jangan egois. Kita juga menjadi pribadi yang ringan tangan, seperti teman aku, seperti pendeta aku, seperti masyarakat tadi yang peduli sama orang lain. Jadi jangan egois, guys. Dari situ kita belajar bahwa bersyukur buat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan kita menjadi ngerti bagaimana arti dicintai yang sebenarnya, guys. Termasuk juga keluarga aku, ibu aku, saudara-saudara aku, adik aku, semuanya juga pun sama aku. Dan ya sudah, aku bersyukur buat itu, guys. Jadi
inilah yang bisa aku bagikan di Stoic Spark kali ini guys, tentang rasa syukur, bersyukur dalam segala keadaan, bagaimana kita bisa bersyukur meskipun semua kenyataannya pahit gitu kan, dan apa manfaatnya guys. Oke, aku Yos pamit, tetap bersyukur, stay positif, keep stoic, and ciao.